Halo adik-adik semua, kembali lagi. Kita sampailah pada video di tahap akhir pertemuan ini. Nah, eksperimen. Kita anggap saja sudah punya model. Tapi model ini punya tombol-tombol pengaturan yang harus kita set sebelum training dimulai. Tombol-tombol ini disebut hyperparameter. Tantangannya adalah menemukan kombinasi terbaik. Proses ini disebut hyperparameter tuning. Hari ini kita akan melakukan eksperimen nyata membandingkan performa training berdasarkan salah satu hyperparameter terpenting, yakni learning rate. Oke, mari kita bicara tentang learning rate. Ini menentukan seberapa besar langkah yang kita ambil saat menuruni gunung error tadi. Apa yang terjadi jika kita ubah nilainya? Mari lihat data eksperimen dari modul kita. Kasus 1, learning rate-nya besar, 0,1. Lihat grafik ini. Penurunannya sangat tajam di awal. Tapi dalam epok 10-20 pada epok pertama, loss langsung jatuh drastis mendekati 0. Nah, coba lihat kasus yang kedua. Jika learning rate kecil 0,001. Sekarang coba bandingkan. Kurvanya turun perlahan sekali. Bahkan setelah epok ke-60, loss-nya masih cukup tinggi dibandingkan kasus pertama. Ini membuktikan apa? Jika learning rate terlalu kecil, konvergensinya sangat lambat dan butuh banyak epok. Nah, jika pas seperti 0,1 di sini, model cepat stabil menuju minimum loss. Oke, ini membuktikan jika learning rate terlalu kecil, konvergensinya menjadi sangat lambat dan butuh banyak epok. Jika pas seperti 0,1 di sini, model cepat stabil menuju minimum loss. Akan tetapi, tidak semua kondisi learning rate dianggap 0,1 itu lebih bagus. Semuanya bergantung pada kasus yang dilakukan. Jadi bisa jadi kita mendapati learning rate-nya 0,001 lah lebih baik dibanding 0,1. Untuk mendapatkan learning rate terbaik itu, kita hanya bisa melakukannya dengan trial and error. Sehingga kita bisa pastikan berdasarkan kasus kita, learning rate mana yang terbaik sebenarnya untuk mendapatkan lokal minima terbaik. Oke, nah tadi kita sudah berbicara tentang learning rate. Nah, selain learning rate, kita juga perlu mengatur parameter lain, yaitu epok. Nah, epok adalah salah satu siklus penuh di mana model melihat seluruh isi yang ada di dalam dataset kita. Lihat data hasil program kita. Pada epok 0, loss masih 0,28. Contohnya. Nah, pada epok ke-3000 misalnya, loss turun menjadi 0,05. Dan pada epok 9000, loss tinggal 0,012. Nah, berarti semakin banyak epok, akan semakin banyak kesempatan model untuk belajar. Tapi adik-adik semuanya perlu hati-hati. Jika epok didesain terlalu besar, model bisa menjadi overfitting. Hafal soal tapi tidak paham konsep jadinya. Kita perlu memantau grafik loss ini. Nah, berarti kita perlu tahu bagaimana cara mencari kombinasi terbaik. Nah, ada beberapa teknik nih. Yang pertama yang dinamakan grid search.
Nah, di sini dia mencoba semua kombinasi, misalnya learning rate 0,1 dengan epoch 100, learning rate 0,1 dengan epoch 200, dan seterusnya. Akurat, tapi lama. Yang kedua, random search. Di sini mencoba kombinasi secara acak, seringkali lebih efisien. Yang ketiga, early stopping. Nah, di sini menghentikan otomatis saat model mulai overfitting atau tidak berkembang lagi. Semua itu tujuannya satu, mendapatkan loss kecil, mendapatkan akurasi yang tinggi, tetapi menghindari yang namanya overfitting. Oke, nah kesimpulannya, hyperparameter tuning adalah seni menyeimbangkan kecepatan dan ketepatan. Nah, dari eksperimen kita, learning rate 0,1 terbukti jauh lebih efisien dibanding 0,01 untuk kasus ini saja. Jadi, dengan memahami backpropagation, gradient descent, dan tuning, Anda kini siap melatih model AI Anda sendiri. Terima kasih telah mengikuti seri modul ini. Selamat belajar. Sampai ketemu di next video kita berikutnya.